Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel ilmiah dengan judul Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Triana, NIM 2003376, kelas 1A PG PAUD. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun dan 0 sampai 8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Menurut Mansur, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Setiap anak bersifat unik, sehingga belum pernah ditemukan dua anak atau lebih yang sama. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, yaitu memiliki kelebihan, bakat, dan minatnya sendiri. Selanjutnya, dalam kajian teori ini, yang akan dibahas yaitu yang pertama, anak usia dini. Pengertian anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebut dengan anak usia dini adalah pelayanan masa anak-anak mulai dari lahir sampai usia 8 tahun. Menurut Prof. Marjorie E. Beck, seorang pakar anak usia dini dari Australia menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pelayanan masa anak mulai dari lahir sampai 8 tahun. Menurut Hartati, teori lama mengatakan bahwa yang disebut anak usia dini adalah anak usia dewasa mini yang masih polos dan belum bisa apa-apa, dengan kata lain belum mampu berpikir. Yang kedua yaitu karakteristik. Karakteristik berasal dari kata karakter, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Tabiat, watak, perubahan menjadi karakteristik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa karakteristik adalah yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Menurut Maksudin, yang dimaksud karakter adalah ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati dirinya, yang merupakan saripati kualitas batiniah atau rohaniah, cara berpikir, berperilaku, hidup seseorang, dan bekerja sama baik dengan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga yaitu perkembangan. Menurut Zulkifli, perkembangan merupakan perubahan yang terus-menerus dialami, tetapi ia menjadi kesatuan. Perkembangan berlangsung dengan perlahan-lahan melalui masa demi masa. Menurut Syamsul Yusuf, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, remaja, sampai masa dewasa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini memilih penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan. Yang pertama yaitu menurut Sugiono, studi kualitatif bertujuan mempelajari secara tentatif tentang latar belakang masalah yang bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis di lapangan. Yang kedua, menurut Tohirin, studi kualitatif merupakan asumsi tentang gejala suatu objek, sifatnya tunggal dan parsial. Yang ketiga, menurut Sugiono, studi kualitatif memusatkan perhatian pada dokumen berupa catatan peristiwa yang sudah berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Aspek yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah memahami gaya belajar atau learning style. Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau
pilihan peserta didik mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisir, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini. Ada beberapa karakteristik anak usia dini menurut beberapa pendapat, yaitu yang pertama, anak bersifat unik. Sifat anak itu berbeda satu sama lain. Yang kedua, egosentris, yaitu anak lebih cenderung memahami sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Yang ketiga, aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan aktivitas. Keempat, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Kelima, eksploratif dan berjiwa petualang. Keenam, anak memiliki sifat yang spontan. Yang ketujuh, anak senang dan kaya dalam fantasi. Yang kedelapan, anak masih mudah frustasi. Yang kesembilan, anak masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Kesepuluh, anak memiliki daya perhatian yang pendek. Yang kesebelas, anak memiliki gairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Yang terakhir, anak semakin menunjukkan sifat terhadap temannya. Dari penjelasan yang baru saja dibahas, dapat disimpulkan bahwa memahami karakteristik peserta didik akan berpengaruh terhadap pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan dilakukan. Aspek yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah memahami gaya belajar peserta didik atau disebut learning style. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas atau unik, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.